Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kabar kalian semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah serta keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Nur Aprianisi. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Akidah Akhlak. Ini adalah tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Kepada Bapak, terima kasih yang telah memberikan tugas ini. Semoga Bapak selalu sehat beserta keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, saya selalu mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkatnya lah saya masih diberi kesehatan sehingga saya bisa melaksanakan tugas saya ini. Selanjutnya, salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum saya memaparkan materi saya pada hari ini, mohon bantuan like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yaitu Akidah Akhlak. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul Adab Guru dan Ulama kepada Murid. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia sehingga akan muncul secara spontan apabila diperlukan tanpa dorongan dari luar. Adapun menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa suatu pertimbangan. Adapun sumber-sumber adab yaitu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga hati nurani. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian guru dan pengertian murid. Lebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian guru. Guru dalam konteks pendidikan adalah disebut pendidik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, adapun peserta didik atau murid adalah seseorang yang sedang belajar ataupun berguru, atau dengan kata lain, seseorang yang tengah mencari sesuatu. Sesuatu itu bisa diibaratkan dengan ilmu pengetahuan. Adapun adab guru yaitu terhadap anak muridnya, yaitu yang pertama, tidak berhenti untuk menuntut ilmu. Seorang guru tidak boleh berhenti untuk menuntut ilmu. Di mana saja dia berada, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat harus dijadikan sebagai ilmu. Nah, selanjutnya yang kedua, bertindak dengan ilmu, karena orang yang berilmu pasti bertindak juga dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Ketiga, senantiasa bersikap tenang. Dan yang keempat, tidak takabur dalam memerintah orang lain. Yang kelima, bersikap lemah lembut dan ramah. Keenam, tidak membanggakan diri. Ketujuh, mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami oleh anak didik, baik itu anak didik yang pintar ataupun anak didik yang kurang pintar. Keenam, tadi tidak membanggakan diri, dan yang ketujuh tadi mengajukan pertanyaan yang mudah dipahami. Nah, dan selanjutnya yang kedelapan, kita sebagai guru harus berendah diri dan bertawadu. Kesembilan, kita bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak murid kita dengan sesederhana mungkin sehingga anak didik kita bisa mengerti dan memahami pembelajaran yang kita berikan. Dan yang ke-10, menghindari sikap yang tidak wajar. Nah, sikap yang tidak wajar ini seperti kita memarahi anak murid kita,
ataupun kita bahkan memukul, karena itu tidak wajar. Seharusnya seorang guru tidak boleh memperlakukan anak muridnya seperti itu, karena itu juga bisa mengganggu mental si anak murid tersebut. Adapun adab guru terhadap murid yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari atau proses belajar mengajar. Yang pertama, kita sebagai guru harus mengajar dan mendidik siswa dengan niat ikhlas karena Allah dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, walaupun murid memiliki niat yang tidak baik dalam pembelajaran, kita sebagai guru harus selalu semangat untuk memberi pelajaran sehingga anak murid tersebut juga menjadi semangat dan niatnya seperti teman-teman yang lain tulus untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, kita sebagai guru harus memotivasi anak murid kita dalam proses pembelajaran, karena orang yang selalu belajar dan mencari ilmu itu derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai manusia harus selalu menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat, jadi tidak mengenal waktu. Selagi kita bisa, kita harus selalu menuntut ilmu. Yang keempat, mencintai muridnya seperti mencintai anaknya ataupun mencintai dirinya sendiri. Jika kita mencintai anak murid kita, kita tidak akan memarahinya jika dia bersalah, karena kita sebagai guru kita harus membenarkan apa yang dilakukan oleh anak murid tersebut. Selanjutnya, kita menasehati murid kita. Nah, menasehati murid kita dalam hal-hal kebaikan. Dan yang keenam, tidak bersikap diskriminatif atau membeda-bedakan antara yang pintar, yang tidak pintar, yang nakal atau yang tidak nakal. Kita harus selalu bersikap adil sehingga nanti apa yang kita terapkan kepada murid kita bisa digunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan yang terakhir, kita sebagai guru harus selalu mendoakan kesuksesan anak murid kita. Nah, kita juga di luar sekolah maupun di dalam sekolah kita harus selalu ramah kepada murid kita. Adapun adab kita terhadap murid kita di luar sekolah, jika kita bertemu murid kita menyapa kita, dan kita juga harus memberi senyuman dan menasihati jika saat anak murid kita melakukan kesalahan. Dan kita sebagai guru harus bisa memilih waktu dan yang tepat agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kondusif, asik, dan supaya anak murid kita bisa menyenangi kita dan menerima pelajaran yang kita berikan. Kita harus bisa mendekati anak murid kita dengan sifat lemah lembut sehingga anak murid menyukai kita. Karena jika anak murid suka dengan kita, maka mudah kita menularkan ilmu dan pembelajaran yang harus kita ajarkan. Nah, itulah materi saya tentang adab guru dan ulama terhadap muridnya. Selanjutnya, dari pemaparan saya tadi, terdapat beberapa pertanyaan dari teman sekelas saya, yaitu saya akan menjawab pertanyaannya. Di antaranya, yang pertama, bagaimana tanggapan Anda mengenai guru yang sering memojokkan menghakimi anak didiknya hanya dikarenakan keterbatasan pola pikir si anak didik? Dan apakah perlakuan tenaga pendidik tersebut bisa dikatakan tidak adanya akhlak yang tertanam pada diri tenaga pendidik? Nah, saya akan mencoba menjawabnya. Jika ada seorang guru yang bertindak seperti tadi, memojokkan atau menghakimi anak murid, seharusnya kita sebagai murid bisa menerima perlakuan dari guru kita tersebut. Mungkin itu karena kita yang salah, tetapi memang benar setiap guru seharusnya tidak memojokkan murid sehingga mental murid down. Nah, namun mungkin ada beberapa perkara atau permasalahan yang mengharuskan guru tersebut tidak memanjakan anak muridnya, supaya anak muridnya menjadi anak yang lebih mandiri dan bisa berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Itu suatu peringatan. Nah, dan apakah tindakan tersebut itu membuat tidak berakhlaknya di dalam diri guru? Sebenarnya tidak, karena setiap guru itu pasti berakhlak, karena guru kan sudah diajarkan
baik itu di sekolah sampai di universitas, pasti belajar tentang akhlak dan selalu menanamkan akhlak di dalam dirinya. Dan selanjutnya, pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya adab kita terhadap guru yang melakukan tindak diskriminatif terhadap muridnya? Nah, ini ada dua opini. Jika kita sebagai murid melihat guru kita membeda-bedakan antara kita dengan yang lain, kita bisa melaporkannya kepada guru bimbingan konseling atau langsung bisa bercerita kepada guru tersebut face to face gitu kan. Nah, menceritakan apa yang kita rasa, dan jika itu tidak bisa mengubah, jadi kita hanya sebagai murid bisa mendoakan yang terbaik untuk guru kita supaya berubah menjadi lebih baik. Nah, jika kita sebagai seorang guru melihat guru yang melakukan tindakan diskriminatif terhadap anak, kita bisa menegurnya, menasihatinya, dan jika memang dia tidak berubah, kita bisa melaporkan kepada kepala sekolah untuk menindaklanjutinya, atau yang terakhir kita harus selalu mendoakan agar kita sama guru juga memiliki pribadi yang baik, sehingga kita nanti melahirkan generasi penerus yang baik-baik dengan akhlak yang baik dan kecerdasan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menangani guru yang lalai akan tugas utamanya sebagai tenaga pendidik dan lebih mengedepankan profesi jabatannya saja? Kan setiap guru itu pasti merasakan banyak sekali masalah-masalah di dalam hidupnya. Mungkin apa yang beliau telah lakukan di dalam kesehariannya mengajar itu mungkin sudah kebiasaannya, tetapi kan setiap kita melihat orang yang melenceng pada kewajibannya, kita pasti selalu mengingatkannya. Jika dia tidak ingin berubah, yaitu sudah terserah dirinya sendiri. Kita hanya mengingatkan dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Nah, pertanyaan keempat, bagaimana jika kita seorang guru memperbaiki akhlak diri sendiri dan anak murid di lingkungan sekitar? Nah, itu caranya kita sebagai guru pasti selalu menanamkan kebaikan di dalam diri kita dengan belajar agama, dan kita bisa menerapkan kebaikan-kebaikan kita kepada anak didik kita selanjutnya. Semoga anak didik kita selalu menjadi pribadi yang baik, berakhlak mulia, dan bisa menjalankan ilmunya di dalam kehidupan sehari-hari. Sekianlah pemaparan dari materi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.